Oke, kita langsung mulai saja ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Dwi kemarin ya di mata kuliah Sistem Operasi pada bab 13 yaitu mengenai Input Output System, Polling, Interrupt, DMA, and Buffering. Di materi ini sebenarnya cukup simpel ya pembahasannya. Pertama kita akan membahas pengertian sistem input-output, lalu yang kedua mekanisme manajemen input-output, yang ketiga metode polling dan interrupt, lalu yang terakhir kita akan membahas konsep direct memory access and buffering. Oke. Pertama kita akan membahas pengertian sistem input-output. Ya, silakan. Pengertian sistem input-output. Sistem input-output adalah suatu mekanisme yang mengatur komunikasi antara komputer dengan perangkat input maupun output. Perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner digunakan untuk memasukkan data dalam komputer, sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data. CPU tidak berkomunikasi langsung dengan setiap perangkat, tetapi melalui sistem input-output yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data agar berjalan dengan benar. Oke, nah jadi di dalam sistem operasi ini, sistem input-output memiliki peran penting sebagai perantara antara perangkat keras dengan CPU dan memori. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme manajemen input-output. Sistem operasi mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat input-output. Setiap perangkat memiliki device driver sebagai penghubung dengan sistem operasi. Device controller mengendalikan operasi perangkat keras. Data dikirim melalui jalur program, terus sistem operasi, terus device driver, terus device controller, dan perangkat input-output. Selanjutnya dijelaskan oleh JJ. Nah, bagaimanakah proses komunikasi antara CPU dengan sistem input-output? Alur kerjanya yaitu yang pertama program. Program ini dari aplikasi mengirim permintaan input-output, misalnya untuk membuka, menyimpan, atau mencetak file. Lalu yang kedua, sistem operasi itu menerima permintaan dan meneruskannya ke device driver yang sesuai. Nah, di device driver ini, dia menerjemahkan perintah dari sistem operasi menjadi bahasa yang dipahami perangkat keras. Lalu device controller ini menerima instruksi dari driver dan mengendalikan perangkat input-output. Kemudian perangkat input-output ini menerjemahkan dan menjalankan perintah. Kemudian mengirimkan hasil atau status kembali ke program melalui controller, driver, dan sistem operasi. Selanjutnya ada metode polling dan interrupt. Pengertian polling adalah metode di mana CPU secara aktif dan terus-menerus memeriksa status perangkat input-output untuk mengetahui apakah perangkat sudah siap mengirim atau menerima data. Cara kerjanya, CPU mengirim permintaan ke perangkat input-output. CPU mendeteksi status perangkat secara berulang. Jika perangkat belum siap, CPU terus melakukan pengecekan. Jika perangkat sudah siap, CPU melakukan transfer data. Oke, karena mekanismenya hanya melakukan pengecekan berulang, metode polling ini memiliki kelebihan, yaitu metode ini sederhana dan mudah diterapkan pada sistem kecil. Namun cara kerja ini juga menjadi kekurangan ya, karena CPU harus terus mengecek perangkat setiap saat sehingga waktu dan sumber daya CPU menjadi terbuang, terutama jika perangkat merespon dengan lambat.
Jadi metode polling ini cocok untuk sistem sederhana, tapi kurang efisien pada sistem yang menjalankan banyak proses. Berikutnya kita akan bahas pengertian dari interrupt. Ya. Taruh si jadi sih. Lanjut. Keren nih, Pak. Pengertian interrupt. Interrupt adalah metode di mana perangkat input-output mengirimkan sinyal kepada CPU ketika membutuhkan perhatian atau ketika prosesnya telah selesai, sehingga CPU tidak perlu melakukan pengecekan terus-menerus. Cara kerjanya, CPU menjalankan pekerjaan lain, perangkat input-output bekerja secara mandiri. Setelah selesai, perangkat mengirim sinyal interrupt. CPU menghentikan sementara pekerjaannya. CPU melayani permintaan perangkat. Setelah selesai, CPU kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Oke. Ini berbeda dengan metode polling tadi ya. Pada metode interrupt ini, CPU tidak perlu terus-menerus mengecek perangkat input-output. Setelah CPU memberikan perintah, perangkat input-output akan bekerja secara mandiri. Ketika prosesnya selesai atau membutuhkan perhatian CPU, perangkat akan mengirimkan sinyal interrupt. CPU kemudian menghentikan sementara pekerjaannya, melayani permintaan tersebut, lalu kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Dari cara kerja ini kita dapat melihat kelebihannya. Karena CPU tidak perlu terus-menerus mengecek perangkat, maka penggunaan CPU menjadi lebih efisien, tidak membuang waktu. Dan metode ini sangat cocok digunakan pada sistem modern yang menjalankan banyak proses secara bersamaan. Namun, interrupt juga memiliki kekurangan, yaitu mekanismenya lebih kompleks dibandingkan polling karena sistem operasi harus mengatur dan menangani setiap sinyal interrupt agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita membahas direct memory access and buffering. Direct memory access adalah metode yang memungkinkan perangkat input-output mentransfer data langsung ke memori tanpa CPU harus memindahkan setiap byte atau data. Kurang ya? Ya. Oke. Berikut ini adalah contoh ilustrasi gambar cara kerja DMA ya, yang menunjukkan proses ketika membuka file video berukuran 10 GB. Oke. Misalnya di sini kita membuka file berukuran 10 GB menggunakan software pemutar video VLC Player. Prosesnya, CPU meminta sistem membaca file dari SSD. Lalu CPU mengaktifkan DMA controller. Kemudian DMA membaca data dari SSD dan memindahkannya langsung ke RAM. Setelah data tersedia di RAM, CPU mengolahnya agar video dapat diputar. Nah, selama proses pemindahan data, CPU tidak perlu memindahkan setiap byte data. CPU ini hanya memberikan instruksi di awal dan menerima pemberitahuan saat transfer selesai. Dari ilustrasi ini kita bisa memahami fungsi utama DMA ya. Yang pertama yaitu mempercepat proses transfer data karena data dipindahkan langsung dari SSD ke RAM tanpa harus melewati CPU untuk setiap byte data. Yang kedua, mengurangi beban kerja CPU karena CPU hanya memberikan instruksi di awal dan menerima notifikasi setelah transfer selesai. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini meningkatkan efisiensi sistem. Sebab selama DMA bekerja memindahkan data CPU dapat menjalankan proses lain secara bersamaan atau multitasking. Selanjutnya, Oke, ini penjelasan yang materi yang terakhir ya, yaitu buffering. Selanjutnya kita akan ke buffering. Buffering adalah proses menyimpan data sementara di dalam sebuah tempat. Penyimpanan yang disebut buffering.
Eh, buffer anjay. Buffer. Nah, ini lanjut. Buffering adalah proses menyimpan data sementara di dalam sebuah tempat penyimpanan yang disebut buffer. Buffer ini berfungsi sebagai tempat penampungan data sebelum data tersebut diproses atau dikirim ke perangkat tujuan. Tujuan buffering adalah untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara dua perangkat. Misalnya CPU dapat mengirim data dengan sangat cepat, sedangkan printer membutuhkan waktu lebih Nah, itu. lama untuk Lanjut. Haus. membutuhkan lebih lama untuk mencetak setiap halaman. Jika tidak ada buffer, CPU harus menunggu printer selesai mencetak satu halaman sebelum mengirim halaman berikutnya. Hal ini membuat CPU menjadi kurang efisien. Oke. Selanjutnya, dijelaskan oleh JJ contohnya. Oke. Contoh contoh buffering pada printer. Oke. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana cara kerja buffering saat mencetak dokumen menggunakan printer. Pertama, CPU mengirimkan data dari dokumen ke buffer dengan sangat cepat. Nah, tadi kan buffer udah dijelaskan ya. Buffer adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menampung data sebelum diproses oleh printer. Setelah data tersimpan di buffer, lalu printer mengambil data tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan kecepatan cetaknya. Hal ini terjadi karena kecepatan printer jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan CPU dalam mengirim data. Selama printer sedang mencetak, CPU ini tidak perlu menunggu hingga proses pencetakan selesai. CPU dapat langsung melanjutkan pekerjaan lain seperti menjalankan aplikasi atau memproses data lainnya. Oke, jadi fungsi utama buffer ini adalah menjembatani antara perbedaan kecepatan antara CPU dan printer sehingga proses input output menjadi lebih lancar dan efisien. Terakhir, kesimpulan. Oke. Yang pertama, sistem input output berfungsi sebagai penghubung antara CPU, memori, dan perangkat keras sehingga proses pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, manajemen input output membantu sistem operasi mengatur komunikasi melalui device driver dan device controller sehingga perangkat dapat bekerja secara efisien. Oke, berikutnya polling menggunakan cara CPU mengecek status perangkat secara terus-menerus. Metode ini sederhana, tetapi kurang efisien karena membebani CPU. Interrupt membuat perangkat input-output mengirim sinyal kepada CPU saat membutuhkan layanan, sehingga CPU dapat mengerjakan tugas lain dan bekerja lebih efisien. Berikutnya, direct memory access memungkinkan transfer data langsung antara perangkat input-output dari RAM tanpa CPU memindahkan setiap data, sehingga proses transfer menjadi lebih cepat. Buffering menyimpan data sementara untuk mengatasi perbedaan kecepatan antar perangkat, sehingga proses input-output menjadi lebih lancar. Sekian. Oke. dari- Ayo penutup. Cukup sekian dari kelompok kami untuk menjelaskannya. Terima kasih. Oke. Soalnya belum Chan deh. Soalnya Chan pancan. Oke, cukup sekian saja dari presentasi dari kami. Apabila ada kritik, saran, atau apapun ya bisa di post di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye bye.